akan menjelaskan mengenai materi analisis hubungan antara permintaan dan penawaran dengan model matematika. Jadi secara matematis, fungsi permintaan itu dinyatakan dalam bentuk linier sebagai QD sama dengan A dikurangin BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, dan A sama B itu adalah parameter yang mencerminkan preferensi konsumen dan sensitivitas harga. Nah, sebaliknya, kalau fungsi penawaran sering dinyatakan sebagai QS sama dengan C ditambah dengan DP, yang mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P masih sama yaitu harga barang, dan C sama D itu adalah parameter yang menunjukkan kapasitas awal produksi serta respon produsen terhadap perubahan harga. Nah, teman-teman, hubungan antara kedua fungsi ini sangat penting untuk menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi ketika QD sama dengan QS. Nah, secara matematis, keseimbangan dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan, yaitu persamaannya adalah A dikurangin dengan BP sama dengan C ditambah dengan DP. Nah, dari persamaan ini, harga keseimbangan P dan kuantitas keseimbangan Q dapat dihitung. Keseimbangan ini menggambarkan kondisi di mana pasar berada dalam keadaan yang stabil, tanpa surplus ataupun kekurangan barang. Selanjutnya saya akan memberi studi kasus mengenai analisis keseimbangan pasar. Jadi kita misalkan saja fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 100 dikurang dengan 5P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 20 ditambah 3P. Gimana sih cara nentuin titik keseimbangannya? Nah, itu kita tinggal menyamakan kedua fungsinya aja. Jadi caranya mainnya itu adalah 100 dikurang dengan 5P sama dengan 20 ditambah 3P. Selanjutnya kita tinggal nyamain aja nih, berarti 100 dikurangin 20 sama dengan 5P ditambah 3P yang akan menghasilkan 80 sama dengan 8P yang mana hasil akhirnya adalah P sama dengan 10. Jadi 80 dibagi 8 sama dengan 10. Kemudian untuk menghitung kuantitas keseimbangan Q-nya, maka kita tinggal mensubstitusikan P sama dengan 10 ke salah satu fungsi. Misalnya pada kesempatan kali ini aku bakalan substitusinya ke fungsi permintaan. Jadi QD sama dengan 100 dikurangin dengan 5 dikali 10. Jadi 100 dikurangin dengan 50 sama dengan 50. Kesimpulannya apa? Jadi kuantitas keseimbangan Q adalah 50 unit. Artinya pada harga 10, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, sehingga pasar berada dalam keadaan seimbang. Oke, selanjutnya adalah analisis dinamika pasar dengan model matematika. Nah, dalam menganalisis perubahan dalam permintaan dan penawaran akibat adanya faktor eksternal seperti perubahan preferensi konsumen, biaya produksi, ataupun intervensi pemerintah juga dapat menggunakan model matematika. Nah, jadi langsung aja nih, misalnya terjadi peningkatan biaya produksi yang menyebabkan pergeseran fungsi penawaran menjadi QS sama dengan 10 ditambah 3P, maka akan membuat keseimbangan pasarnya akan berubah kan. Nah, dengan fungsi permintaan yang tetap, keseimbangan baru tuh bakalan bisa dihitung kayak gini nih. Jadi 100 dikurangin dengan 5P sama dengan 10 ditambah dengan 3P. Nah, kita samain aja, jadi 100 dikurangin 10 sama dengan 5P ditambah 3P yang akan menghasilkan 90 sama dengan 8P. Nah, P-nya berapa? 90 dibagi 8 adalah 11,25. Nah, keseimbangannya itu kan naik menjadi 11,25, maka kuantitas keseimbangannya pun akan berubah, yaitu QD sama dengan 100 dikurangin dengan 5 dikali 11,25. Jadi 100 dikurangin dengan 56,25 yang akan menghasilkan hasil akhirnya adalah 43,75. Kesimpulannya apa? Jadi akibat dari adanya peningkatan biaya produksi ini, harga keseimbangan naik yang dari awalnya itu 10 menjadi 11,25. Sementara kuantitas keseimbangannya itu turun dari 50 menjadi 43,75.
Nah, dari analisis ini menunjukkan bagaimana model matematika dapat membantu memprediksi dampak perubahan pasar. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dampak perubahan permintaan, penawaran, dan intervensi pemerintah terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama ada dampak perubahan permintaan. Jadi ketika permintaan meningkat, kurva permintaan itu bergeser ke kanan. Sebaliknya kalau permintaan menurun, kurva permintaan bergeser ke kiri, seperti yang ada di gambar di slide PPT. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada pendapatan konsumen, preferensi, harga barang substitusi, atau ekspektasi terhadap harga di masa depan berubah. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Itu misalkan fungsi permintaan awalnya itu adalah QD sama dengan 100 dikurang 54. Lalu fungsi penawarannya juga tetap kayak yang udah dijelasin sebelumnya. Itu QS sama dengan 20 plus 34 dengan P-nya sama dengan 10 dan Q-nya sama dengan 50 yang udah kita tentuin di slide sebelumnya. Lalu jika permintaan meningkat karena pendapatan konsumen bertambah, fungsi permintaan barunya berubah jadi QD sama dengan 120 dikurang 5P dengan menyamakan QD sama dengan QS. Nah, kita bisa menghitung keseimbangan barunya. Jadi, kita masukin fungsi permintaan barunya yaitu 120 dikurang 5P sama dengan QS-nya. QS-nya itu 20 plus 3P. Nah, langsung kita pindahin. Jadi 120 dikurang 20 sama dengan 5P plus 3P. Hasilnya itu bakal 100 sama dengan 8P. Jadi P-nya sama dengan 12,5. Nah, itu adalah harga keseimbangan barunya. Setelah itu, QD-nya kita bakal substitusi 12,5 ke si QD-nya ini. QD-nya jadi sama dengan 120 dikurang 5 dikali 12,5, itu nanti hasilnya bakal 57,5 dan ini adalah kuantitas keseimbangan barunya. Nah, kesimpulan yang kita dapat itu, jadi ketika permintaannya meningkat, harga dan kuantitas barang yang diperdagangkan juga meningkat. Hal ini seringkali menciptakan peluang bagi produsen untuk meningkatkan produksi dan profitabilitas mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak perubahan penawaran. Nah, ketika penawaran meningkat, kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan sebaliknya kalau ketika penawaran menurun, kurva penawaran bergeser ke kiri. Seperti yang ada di slide itu ada gambar kurvanya. Nah, faktor-faktor itu apa aja sih? Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada biaya produksi, teknologi, harga input, dan faktor eksternal lainnya. Sekarang kita masuk ke contoh, biaya produksi menurun karena kemajuan teknologi. Fungsi penawaran barunya itu berubah jadi QS sama dengan 40 plus 3P. Sementara permintaannya tetap, QD sama dengan 100 dikurang 5P, itu kayak yang di soal-soal sebelumnya. Nah, jadi kita bisa nyamain kedua fungsi itu, kita dapat menghitung keseimbangan baru. Jadi 100 dikurang 5P sama dengan 40 ditambah 3P. Nanti kita pindahin jadi 100 dikurang 40 sama dengan 5P tambah 3P. 60 sama dengan 8P. P-nya bakal jadi 7,5 dan itu adalah harga keseimbangan barunya. Sekarang kita cari kuantitas keseimbangan barunya, itu kita substitusi 7,5 ini ke fungsi QS-nya. Jadi QS sama dengan 40 ditambah 3 dikali 7,5, QS sama dengan 40 tambah 22,5, QS sama dengan 62,5. Nah, itu kuantitas keseimbangan barunya. Jadi kesimpulannya, penurunan harga itu biasanya meningkatkan daya beli konsumen. Meskipun produsen mungkin menghadapi margin keuntungan yang lebih kecil, sebaliknya kalau penawarannya menurun, misal karena kenaikan harga bahan baku, harga keseimbangan tuh bakal naik. Sementara kuantitas keseimbangannya bakal berkurang. Selanjutnya, dampak intervensi pemerintah, pajak, dan subsidi. Contoh pertama yaitu pajak. Jika pajak sebesar 2 dikenakan pada barang dengan fungsi permintaan QD sama dengan 100 kurang 5P dan fungsi penawaran QS sama dengan 20 tambah 3P, fungsi penawaran efektif menjadi QS sama dengan 20 tambah 3 dikali P kurang 2. Dengan menyamakan QD dan QS, yaitu 100 dikurang 5P sama dengan 20 tambah 3 dikali P kurang 2. Lalu menjadi 20 tambah 3P dikurang 6. Selanjutnya 100 sama dengan 14 tambah 8P. Lalu 86 sama dengan 8P. Selanjutnya P sama dengan
10,75. Lalu QS-nya yaitu 20 tambah 3 dikali 10,75 kurang 2. Lalu 20 tambah 26,25, jadi QS-nya itu 25. Harga yang dibayar konsumen naik menjadi 10,75. Tetapi harga yang diterima produsen adalah 10,75 kurang 2, yaitu 8,75. Kuantitas keseimbangan juga menurun karena pajak meningkatkan harga efektif. Kebijakan pajak ini dapat menciptakan Daylight loss, yaitu hilangnya efisiensi pasar akibat berkurangnya transaksi. Selanjutnya, analisis perubahan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat berubah karena perubahan dalam permintaan, penawaran, atau kebijakan pemerintah. Permintaan meningkat misalnya karena daya beli lebih tinggi, harga dan kuantitas barang naik. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Pajak dapat meningkatkan harga, mengurangi permintaan, dan menciptakan daylight loss. Subsidi menurunkan harga, mendorong konsumsi, tetapi beresiko jika tidak efektif. Selanjutnya, pemahaman tentang keseimbangan pasar memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi agar tetap menguntungkan dalam perubahan pasar. Lalu yang terakhir, pentingnya kolaborasi. Pemahaman pemerintah dan pelaku bisnis tentang keseimbangan pasar penting untuk merancang kebijakan dan mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Kemudian ada dampak kebijakan pajak dan subsidi terhadap pasar dan kebutuhan bisnis. Yang pertama ada dampak kebijakan pajak terhadap pasar. Pajak menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen meningkat, sementara harga yang diterima produsen menurun. Penurunan ini menciptakan kerugian, yaitu hilangnya efisiensi pasar karena adanya pajak. Kemudian ada dari dalam sudut pandang konsumen, di mana mereka itu jauh lebih mencari barang-barang yang lebih murah daripada biasanya. Ini tuh lebih terjadi di barang-barang yang mewah. Sedangkan menurut sudut pandang produsen, pajak meningkatkan biaya operasional yang dapat mengurangi profitabilitas. Dengan ini, produsen harus menyesuaikan harga jual, mengurangi skala produksi, atau mencari pasar yang lebih menguntungkan. Kemudian ada subsidi dampak. Subsidi bertujuan untuk mendorong produksi atau konsumsi barang tertentu. Hal ini memotivasi keduanya, yaitu produsen ini dapat meningkatkan produksi, sedangkan untuk konsumen itu dapat meningkatkan pembeliannya. Selanjutnya ada implikasi kebijakan bagi keputusan bisnis. Kebijakan pajak dan subsidi memainkan peran penting dalam memengaruhi keseimbangan pasar yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan pemerintahan penawaran serta intervensi pemerintah. Pajak dapat menurunkan aktivitas pasar dengan meningkatkan harga dan menciptakan deadweight loss. Sedangkan subsidi mendorong produksi dan konsumsi, tetapi berpotensi yang menyebabkan ketergantungan produsen dan bantuan pemerintah. Pelaku bisnis harus memahami dampak pajak, subsidi, dan perubahan pasar terhadap operasional mereka, seperti penyesuaian harga, kapasitas produksi, serta distribusi sumber daya. Di sisi lain, pemerintah perlu merancang kebijakan berbasis data untuk memastikan efisiensi dan stabilitas pasar, misalnya dengan menerapkan pajak pada barang berbahaya dan subsidi pada sektor yang bermanfaat. Sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis diperlukan untuk menciptakan keseimbangan pasar yang sehat dan berkelanjutan.